Hmm, baik, selamat malam Ibu dosen, Bu Chandra, Om Ya, selamat Swastiastu. malam. Om Swastiastu. Eh, Baik, terima kasih atas kesediaannya pada malam hari ini. Saya menghubungi Ibu, ingin sedikit mewawancarai atau menanyakan terkait alternatif solusi yang sudah kemarin dan tadi saya buat, rencanakan terkait penyelesaian masalah yang saya temukan di sekolah. Nah, jadi yang pertama itu masalah yang berkaitan dengan keaktifan siswa dalam belajar. Saya mengangkat alternatif solusi, yaitu menggunakan model problem based learning dan juga cuman itu sih, cuma satu Bu ya, hanya menggunakan model problem based learning. Kira-kira menurut Ibu eh, bisakah saya menggunakan model itu, dan bagaimana pendapat Ibu terkait penggunaan model problem based learning untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran? Itu Bu. Ya, baik. Terima kasih, Putra. Pertanyaannya untuk yang pertama, terkait dengan problem based learning itu kan pembelajaran berbasis masalah. Ketika siswa diberikan suatu permasalahan dan tentunya nanti permasalahan yang nyata dan berkaitan dengan materi, sehingga siswa nanti secara berkelompok akan aktif untuk mencari solusi tersebut gitu. Jadi mereka berdiskusi kira-kira bagaimana solusi yang tepat dari suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, dengan adanya keterlibatan aktif dalam pemecahan masalah secara berkelompok inilah akan meningkatkan keaktifan belajar siswa, sehingga model PBL saya rasa memang tepat untuk diterapkan dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Baik Bu. Jadi karena dari sintaksnya sudah terlihat itu melibatkan keaktifan siswa ya Bu ya. Jadi aktivitas siswa lebih banyak dilibatkan. Ya, Ya. ya betul. Ya. Kemudian untuk yang kedua itu eh, terkait literasi atau minat baca siswa yang masih kurang di dalam kelas. Nah, saya ingin menggunakan juga sama problem based learning, tetapi dengan di dalamnya disisipkan yaitu metode penugasan. Nah, menurut Ibu bagaimana rencana saya itu atau alternatif solusi yang saya ajukan itu kalau menurut pandangan Ibu, dan mohon juga dibantu menguatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua, untuk minat baca, kalau misalnya anak diberikan model PBL, bisa, karena sekali lagi ketika dia diberikan masalah, dia kan pasti akan, baik itu masalah misalnya diberikan suatu gambar atau apapun masalahnya, kemudian siswa kan akan mencari informasi untuk memecahkan masalah tersebut dari berbagai sumber. Nah, mencari informasi dari sanalah dia akan membaca gitu. Sehingga nanti kuncinya adalah bagaimana caranya untuk memberikan suatu permasalahan yang menarik yang membuat siswa itu tertarik untuk membaca hal tersebut. Tentunya harus dekat dengan lingkungannya dia gitu, dan juga dekat sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Karena misalnya selain memberikan istilahnya cerita berupa bacaan, bisa PBL ini dikreasikan dengan hal-hal lain, misalnya dikasih suatu gambar cerita, kemudian disuruh memecahkan masalah, kemudian diminta siswanya menceritakan kembali nanti gitu. Jadi siswanya bisa membaca cerita, kemudian menganalisis kira-kira apa yang ada di sana. Mungkin nanti guru meminta siswa memecahkan permasalahan yang ada di cerita itu, sehingga dan ceritanya juga tidak boleh dipilih cerita yang orang dewasa, dan pastinya harus cerita yang berbasis anak-anak, sehingga mereka merasa dekat dan mereka merasa tertarik membaca, sehingga saya rasa tepat ya
model PBL, kemudian dipadukan dengan penugasan siswa membaca dan juga menceritakan kembali. Jadi ketika siswa menceritakan kembali, dia akan bersemangat, apalagi dengan kata-kata sendiri. Berbeda dengan kalau siswa harus menghafal cerita semuanya, itu akan kesulitan. Tetapi kalau siswa membaca dulu, bisa juga secara berkelompok mungkin diminta membaca, saling mengingatkan sesuai dengan sintaks PBL-nya ini, memecahkan masalah di dalam bacaan. Kemudian ketika menceritakan kembali dengan bahasa sendiri, inilah yang menambah istilahnya minat siswa dalam belajar, sehingga nantinya minat membaca siswa pun meningkat begitu. Baik, Itu terima kasih saya. penjelasannya Ibu, sangat bisa dicerna sekali. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang ketiga itu terkait apa namanya, hasil belajar siswa yang rendah terkait materi perkalian. Nah, saya mencoba untuk memadukan penggunaan model pembelajaran problem based learning dengan di dalam pembelajarannya menggunakan atau memanfaatkan media berupa kartu hitung. Nah, menurut Ibu itu kira-kira bagaimana ya, Ibu? Mohon dibantu. Ya. Menurut saya memang justru bagus ya, karena problem based learning itu kembali lagi siswa nyata, karena ketika siswa diberikan materi saja, dijelaskan dengan ceramah, maka dia tidak akan paham. Ketika tidak paham, hasil belajarnya pun rendah. Tetapi ketika siswa diminta terlibat aktif, kemudian memecahkan masalah melalui model problem solving secara berkelompok ini, tentunya masalahnya terkait dengan konsep perkalian. Misalnya bisa diberikan soal cerita, melalui kartu hitung. Nantinya siswa memanfaatkan kartu hitung itu misalnya untuk menyelesaikan permasalahan bisa saja, dan itu membuat siswa semakin tertarik tertarik belajar. Ketika dia tertarik, dia akan fokus, dan setelah dia fokus dia akan paham. Apalagi bantuannya ada media-media. Salah satunya media kartu hitung dan media lain yang mungkin bisa mendukung. Dan tentunya dengan siswa memecahkan masalah, dia akan belajar sendiri menemukan pengetahuan itu, karena dia langsung memecahkan masalah, sehingga tidak pengetahuan itu hanya ditransfer saja, kemudian siswa cepat lupa ketika diberikan tes, tetapi ketika dia diminta memecahkan masalah dan diawali dengan penanaman konsep yang benar mengenai operasi perkalian, maka hasil belajarnya pun akan meningkat begitu. Baik, jadi Ibu juga beranggapan sama seperti saya, Bu, ya. Berarti kita problem based learning ini bisa dipadukan dengan media kartu itu untuk meningkatkan pemahaman dan juga hasil belajar siswa dalam perkalian, Bu, ya. Ya, sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Oh iya. Nah, baik, untuk selanjutnya yang terakhir, permasalahan yang terakhir yaitu terkait siswa yang belum bisa memahami materi yang bersifat abstrak. Nah, kemudian alternatif solusi yang saya ingin coba terapkan yaitu pemanfaatan atau menggunakan model problem based learning yang diintegrasikan dengan yang juga dibantu dengan pemanfaatan media berupa audiovisual atau berupa video dalam proses pembelajarannya. Nah, itu bagaimana ya Ibu kira-kira kalau menurut Ibu? Ya. Yang pertama diterapkan sangat membantu, karena ketika siswa diberikan istilahnya permasalahan nyata, PBL memecahkan masalah, karena PBL itu kan fokusnya adalah pemecahan masalah nyata konkret, sehingga dengan itu materi abstrak itu bisa diatasi dengan
melalui visualisasikan apa yang harus siswa pelajari atau apa yang harus siswa pecahkan. Bisa saja misalnya guru memberikan video suatu permasalahan. Permasalahan itu ditayangkan di video sehingga siswa lebih paham bagaimana cara memecahkan melalui model PBL, dan ini justru membuat pembelajaran itu menjadi tidak abstrak lagi di mata siswa, sehingga nantinya siswa bisa mudah memahami, kemudian bisa menguasai materi yang diberikan guru begitu. Ya, jadi apa namanya, mungkin nanti bisa diselipkan pokoknya materinya tentang apa namanya itu ekosistem. Nah, itu kan mungkin ada ekosistem Ya, yang tidak bisa kita mungkin yang bisa kita visualisasikan dengan bantuan video, Ibu ya. Pokoknya kayak ya betul. ya mungkin ada rantai makanan, jaring-jaring makanan seperti itu. Jadinya Ya, lebih memvisualisasikan, ya, lebih bisa siswa tergambar untuk belajar tentang materi tersebut. Jadi tidak ada di angan-angan saja, Bu ya. ya betul sekali. Baik. Eh, mungkin itu saja Ibu terkait permasalahan dan juga alternatif solusi yang sudah Ibu bantu juga dengan penguatannya juga dengan bantuan apa namanya eh, bantuan informasinya juga, selain itu penguatan untuk penggunaan dan pemanfaatan media yang saya coba untuk terapkan nanti dalam pembelajaran. Akhir mungkin cukup sekian ya Ibu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf mengganggu waktu Ibu malam-malam. Ya. Nggih. Oke, Terima baik kasih Ibu. Om. Ya, Om Santi 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 Om. Selamat malam. Selamat malam.